Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sangat banyak sekali kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang sangat agung, yang merupakan ibadah hati, adalah berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada pencipta yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Jarir At-Tabari
di dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ikrimah. Ketika menafsirkan ayat ini, bahwa maksudnya adalah ahsinu adh-dhanna billah. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah hati yang sangat agung, ya. Berprasangka baik kepada Allah taala. Saking agungnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian, ya, meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadapku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka hendaknya dia berprasangka kepadaku semaunya, sekehendak dia. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Ya, kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan untuknya. Namun kalau dia berprasangka buruk, maka keburukan pula untuknya. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an qattu ba'dal imani billah afdala min an yuhsina dhannahu billah." Ya. Kata beliau, tidaklah seorang hamba mukmin diberikan sesuatu yang paling utama, yang paling baik setelah beriman kepada Allah daripada berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berprasangka baik itu, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kebaikan yang sangat besar setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya, terutama pada kondisi-kondisi berikut ini. Ya, ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama, ketika kita melakukan dosa, ya, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berprasangka baik kepada Allah
bahwa Allah Ta'ala pasti akan menerima taubat kita. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Ya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan menerima taubat dari hamba-hambanya? Wa ya'khudhu sadaqat, dan dia mengambil zakatnya. Wa anna allaha huwa tawwabur rahim, dan bahwa Allah Ta'ala itu maha menerima taubat, dan Allah maha pengasih, ya, maha penyayang. Ya. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah Allah Ta'ala akan menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Oleh karena itu ketika kita berbuat dosa, maka kita segera bertobat kepada Allah. Dan husnudzon, berbaik sangka, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala pasti akan menerima taubat kita. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi yang mengharuskan seseorang berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, yaitu ketika dia berdoa kepada Allah. Ya. Dia berdoa dengan penuh keyakinan dan dia husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah Ta'ala pasti akan menerima atau mengabulkan doanya. Karena Allah Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan doa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan untuk kalian. Ya. Jadi kalau kita berdoa, doa dengan penuh keyakinan. Ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa Allah Ta'ala itu pasti akan mengabulkan doa kita. Ya, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana doa-doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Banyak sekali waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan ini. Ya, bahkan selama kita puasa seharian itu waktu mustajab. Kapan saja kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satunya da'watus shaim hatta yuftira. Doa orang yang puasa sampai dia buka. Ya. Sampai dia buka. Ya, oleh karena itu di bulan Ramadan ini ya, hendaknya kita memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu dengan penuh keyakinan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian pasti akan diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lengah dan tidak yakin.
Ya, jadi kalau kita doa harus yakin, penuh dengan keyakinan. Ya, insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Ya, dan kita penuhi adab-adab ketika berdoa. Ya, kita mengawali doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ya. Kita perhatikan adab-adabnya, ya, penghalang-penghalang doa itu apa aja. Ya, kita perhatikan. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita perhatikan jangankan doa kita, doa iblis saja, ya, ketika iblis berdoa kepada Allah, ya, Allah kabulkan doanya. Ya. Iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, tangguhkanlah kehidupanku sampai nanti hari di mana mereka dibangkitkan. Ya. Dikabulkan oleh Allah. Fa innaka minal munzarin. Ya, engkau ini termasuk orang-orang yang ditangguhkan, ya, kehidupannya, kematiannya sampai nanti hari kiamat. Ya, dikabulkan doanya. Ya, kemudian juga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, ketika mereka berdoa kepada Allah, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka menaiki kapal, ya, kemudian mereka diombang-ambingkan oleh ombak, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, Allah kabulkan mereka. Falamman najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Ya, orang musyrik, orang kafir dikabulkan doanya oleh Allah. Ya. Artinya bagaimana dengan kita? Ya. Iblis saja dikabulkan, orang musyrik saja dikabulkan. Ya. Maka kita, orang mukmin yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah, ini lebih layak untuk dikabulkan doa kita. Ya. Maka kita harus berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita berdoa, insya Allah pasti akan dikabulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Semuanya tergantung kepada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, yang mengharuskan kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita mencari rezeki. Ya, hendaknya kita mencari rezeki dengan penuh harapan, bertawakal kepada Allah. Ya, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan rezekinya untuk kita. Ya. Bagaimana kita setelah dewasa ini tidak yakin, sementara waktu kita masih menjadi janin di dalam perut ibu kita, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui ibu kita. Kemudian setelah kita dilahirkan, kita pun diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Masa sekarang setelah kita dewasa, setelah kita kuat, gitu ya, kita tidak yakin dengan rezeki Allah. Ya. Oleh karenanya kita harus berhusnudzon
ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya kita mencari sebab-sebab datangnya rezeki. Ya. Baik itu sebab yang zahir atau sebab yang ukhrawi. Ya. Jadi sebab datangnya rezeki itu bukan yang zahir aja. Dengan kita usaha, bekerja atau yang lainnya. Ya. Tapi ada juga sebab-sebab yang ukhrawi. Yang ini sebab yang sangat penting sekali. Bahkan lebih penting daripada sebab yang zahir. Ya. Di antara sebab ukhrawi, seperti yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia duga-duga. Ya, kemudian juga di antara sebab ukhrawi yaitu memperbanyak istighfar. Ini akan mendatangkan rezeki. Ya, menyambung tali silaturahim. Ya. Ini pun akan mendatangkan rezeki. Akan memanjangkan umur seseorang. Ya. Kemudian juga dengan memperbanyak sedekah. Ya. Ini akan mendatangkan rezeki karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan sedekah itu akan menyuburkan harta seseorang. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim sedekah itu disebut dengan qardon hasanah. Apa arti qardon hasanah? Ya, qardon hasanah itu artinya pinjaman yang baik. Ya, artinya kalau kita bersedekah sama saja kita ngasih pinjam ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diganti dengan berkali-kali lipat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira." Ya, siapa yang kasih pinjaman yang baik yaitu sedekah, Allah akan ganti dengan ad'afan katsirah, berkali-kali lipat. Ya, berkali-kali lipat. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian kondisi yang keempat, yang terakhir, ya, di antara kondisi yang mengharuskan kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, yaitu ketika kita mendapatkan musibah atau tertimpa musibah. Ya, kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, bahwa apapun yang menimpa kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Gitu. Ya. Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan Allah Ta'ala yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Ya. Yang menciptakan lebih tahu tentang ciptaannya. Mana yang terbaik untuk ciptaannya. Ya. Maka kita harus yakin apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik. Ya, pasti yang terbaik. Dan semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jauh sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Ya. Allah Ta'ala menetapkan, mencatat ya, takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi.
Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus berhusnudzon, apapun yang menimpa kita itu pasti yang terbaik. Ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, kata beliau, terkadang ya, Allah taala itu menurunkan anugerah kepada seseorang dalam bentuk ujian, kata beliau. Ya, terkadang Allah menurunkan anugerah kepada seseorang dalam bentuk ujian. Banyak hikmah yang akan didapat oleh seseorang. Ya, setelah dia mendapatkan ujian, ya, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di mana husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah ini merupakan ibadah yang paling atau yang sangat agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada, langsung saya tutup dengan membaca kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.